Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aydan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita aturan hidup sampai dengan bagaimana kita bergaul dengan orang kafir. Kafir banyak maknanya. Ada kafir karena perilaku, kafaru. Juga bisa terjadi kepada orang yang menyatakan dirinya orang beriman, orang Islam. Yang kafir nikmat. Punya waktu, punya kesempatan, dia digunakan waktu dan kesempatannya untuk beribadah. Mampu melangkahkan kakinya ke masjid, tidak melangkahkan kaki ke masjid. Ini kafir. Kufur nikmat bisa melangkah. Mampu ikut taklim, tapi tidak ikut taklim, malah nonton sinetron, ini kafir. Kufur nikmat, sehatnya tidak digunakan untuk kebaikan dirinya dunia dan akhirat. Ini kafir. Punya banyak harta, tidak keluarkan zakat, ini kafir. Kafir nikmat harta. Dan banyak kafir-kafir yang lain yang juga dilakukan karena kafir perbuatan. Yang lebih parah, kafir i'tiqadi. Memang di luar Islam tidak mengakui nikmat Allah, tidak mengakui tanda-tanda kebesaran Allah. Di luar Islam kafir. Ada kafir yang bisa bersahabat, ada kafir yang bisa bersosialisasi dengan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 7 dan 8. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum mawaddah. Bahasanya mawaddah. Padahal yang sering kita dengar mawaddah adalah kasih sayang antara suami dan istri. Ternyata mawaddah itu bisa ditimbulkan oleh Allah di hati orang beriman kepada hati yang dulunya kafir. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum, yang kamu pernah bermusuhan dengannya secara akidah. Mawaddah, kecintaan. Ada peluang orang kafir beriman karena melihat contoh betapa baiknya akhlak orang beriman. Wallahu qadir,
mudah bagi Allah untuk membenarkan hati orang yang kafir. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Ngampun dan Maha Penyayang. Banyak orang yang tadinya kafir, makanya di zaman Quraisy itu petinggi-petinggi Quraisy hampir semuanya menjadi petinggi-petinggi Islam. Khalid bin Walid, Sofyan, Abu Sofyan, Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dulu waktu Quraisy memusuhi Islam, tapi ketika menjadi Muslim, menjadi pejuang Islam, Ikrimah. Bahkan Al-Wahsy yang pernah membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia masuk Islam, dia bertekad ingin membunuh orang yang terburuk dalam Islam. Siapa? Muslim Al-Kadzab. Waktu dia kafir, dia pernah membunuh orang terbaik dalam Islam, Hamzah. Ketika dia masuk Islam, ketika masuk Mekah, dia berniat akan aku bunuh orang terburuk, orang kafir, yaitu Muslim Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai nabi. Artinya ada orang kafir kita bisa bersahabat dengan itu berdampingan. Ayat berikutnya, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Satu. Wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kepada kamu untuk berbuat baik, antabarru, berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada orang-orang kafir. Selagi yang pertama, lam yuqatilukum fid din, mereka tidak memerangi kita dalam urusan agama. Nah, syaratnya orang kafir yang tidak memusuhi dalam urusan agama. Jangan coba-coba ngatur agama kita, karena agama kita diatur oleh para ulama. Warasatul anbiya. Ulama yang mengatur urusan agama kita, karena kata Allah, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, bukan orang kafir urusin kehidupan kita. Adalah yuqatilukum fid din, yang tidak ngurusin agama, tidak memarahi kita dalam urusan agama. Benar mungkin kita ini jual beli silakan, ekonomi silakan, kalau menolong silakan, dia mau mati kasih makan, dia kelaparan kasih makan, berbuat baik, anta baru berbuat baik, untuk situlah yang berbuat adil dengannya. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Kalau dia sudah mengusir kita dari kampung halaman kita, ada alasan bagi kita untuk memerangi mereka. Dua syaratnya, dia tidak acak-acak agama kita, dan dia tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, kata Allah, innama yanhaqumu 'anil ladzina qatalukum fid din. Kamu boleh tidak berbuat baik dengan mereka, bahkan bisa mengusir mereka kalau mereka mengacak-acak agama kita. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mereka mengusir kita dari kampung halaman kita. Jadi kan mudah kita katakan, diusir kita dari kampung halaman kita, ini boleh kita tidak berbuat pada mereka. Ini etika kita bergaul dengan orang kafir. Hadirin kebanyakan Allah telah memperingati kita. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 52, dengan balik. Surat 25 ayat 52. Surat Al-Furqan. Fala tuti'il kafirin. Surat 25 ayat 52. Fala tuti'il kafirin. Jangan engkau taat kepada aturan orang-orang kafir. Ini mafhumnya, hadirin, orang Islam tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Dia menentukan aturan, membuat aturan. Makanya kata Allah, fala tuti'il kafirin. Jangan taat. Gak boleh taat orang kafir. Dia yang harus taat sama kita. Kita berkuasa karena kita adalah khalifah fil ardh. Fala tuti'il kafirin, artinya jangan sampai orang kafir memimpin kita. Dia buat aturan, ekonomi dia buat aturan, pendidikan dia buat aturan, pergaulan dia buat aturan, semua politik mereka yang buat aturan. Kita tinggal ikut, lama-lama kita lihat. Fala tuti'il kafirin, jangan taat orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabiro, berjuang melawan mereka dengan metode Al-Quran. Bihi maksudnya bihi dengan Al-Quran, metode kita Al-Quran. Jihadan kabiro, jihad yang besar melawan keinginan orang kafir. Kata Allah, jihadan kabiro, jihad yang besar, berat, gak gampang. Kata Allah,
wajahidhum bihi jihad tajur. Apa ya Allah? Kalau kami taat kepada orang kafir, akibatnya apa? Ada di surat Al-Imran ayat 149. Kalau tadi kan kalau larang, fala tuti'il kafirin. Udah nggak ada kata-kata jangan kamu tunduk kepada orang kafir. Seandainya surat Al-Imran, seandainya kita terpaksa taat dipimpin oleh orang kafir, ya kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu, kita yang dipanggil hadirin orang beriman. Jadi kalau ada surat ya ayyuhalladzina amanu, kan kita orang beriman. Jangan noise. Banyak kata-kata yang berbeda kita. Tunjuk diri kita, saya dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kita yang dipanggil oleh Allah. Saya, antum semua yang mengaku beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Apabila itu apabila segala tuti'u kamu taat alladzina kafaru kepada orang kafir. Tadi surat Al-Quran kita dilarang taat sama orang kafir. Dia buat aturan jangan taat sama orang kata Allah. Jika tuti'u kamu taat alladzina kafaru kepada aturan yang dibuat orang-orang kafir, apa akibatnya? Yaudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Aturan mereka akan mengembalikan kamu kepada zaman jahiliyah. Kamu akan jadi jahiliyah lagi. Fatanqalibu khasirin. Kamu menjadi orang rugi. Mereka akan kembalikan kita kepada zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kurang puas. Al-Imran ayat 100. Ini ayat 149 di surat yang sama. Ayat 100-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, sama bahasanya orang beriman. Apabila ini satu bahasanya apabila. Kan sudah Allah larang tadi banyak dalam surat Al-Qalam. Allah perintahkan wa fala tutil mukadzibin, jangan taat sama orang yang suka berbohong. Surat Al-Qalam wal qalam wa ma turun. Fala tutil mukadzibin. Siapapun orangnya sering berbohong, jangan taat sama orang yang suka berbohong. Fala tutil mukadzibin. Jadi nanti orang kafir sering berbohong. Firaun sering bohong. Apa arti tahun? Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Firaun wa Haman wa Qarun. Itu surat Al-Araf. Kalau Nabi Muhammad dikirim oleh Allah kepada semua rahmatan lil alamin, tapi nabi-nabi sebelum Muhammad itu khusus kepada kaum, bahkan bukan hanya kaum, disebutkan langsung orangnya. Ila kepada siapa? Musa kirim ke orang, Musa kirim kepada ke dalam dunia. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Kalau sebutin namanya. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun, disebutin namanya langsung. Surat Al-Araf. Faqalu, mereka semua Firaun, Haman dan Qarun berkata, sahir, Musa tukang sihir, kadzab, Musa pembohong. Yang bohong Firaun atau Musa? Yang punya banyak tukang sihir Firaun atau Musa? Tapi di ayat ini Firaun, Haman, Qarun berkata, Musa tukang sihir. Ini kan fitnah. Dinanyakan bisa ulama. Kadzab Firaun, Qarun, Haman sepakat Musa katanya pembohong. Padahal yang bohong Firaun. Kenapa? Dia punya Tuhan. Kan bohongnya besar. Tapi dia berkata kepada Musa pembohong. Ini fitnah sedih. Yang suka berbohong Firaun, bukan Musa. Yang kedua dalilnya bagaimana kalau kita taat kepada orang kafir atau orang kafir, kata Allah surat Al-Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sama bahasanya apabila tuti'u kamu taat fariqam minal ladzina utul kitab kepada sebagian orang-orang ahli kitab. Lihat ahli kitab itu kata Allah orang kafir, surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk yang merata akhir min ahli kitab wal musyrikin. Kalau kamu taat kepada sebagian ahli kitab, apa? Taat malah ya rudukum, kita akan dikembalikan kepada mereka atau mereka akan mengembalikan kita ba'da imanikum kafirin, setelah iman kita kembali dari kafir lagi. Jadi aturan orang kafir enak menjadikan kita menjadi kita kembali kepada kafir lagi. Bukan kata saya, itu kata Al-Quran. Ali Imran ayat 100 dan ayat 149 bukan ilmu. Kan kata Nabi dikeluarkan, la tattabi'anna sunana man qablahum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhaltum dubban fajratubin la laqatumuhu. Bila paman al-Yahud wa Nasrani ya Rasulullah, olah paman siapa lagi? Suatu saat kamu akan ikuti kebiasaan orang-orang suku kamu. Tidak sadar. Sahasta sadar nggak sadar. Salah pegang ini, salaman diketahuin, senyum diketahuin. Nggak sadar pulang. Mesti temannya cuma jumatan doang, jumatan formalitas doang. Padahal kata Allah, was'au ila zikrillah, ingat sama Allah. Fungsinya waktu ini sholat li zikri, untuk ingat. Nggak sadar Pak, Tuhan pakaian hukum. Sekarang hukum mana yang berdasarkan hukum Islam? Ekonomi kita manggil ekonomi barat, politik barat, budaya barat. Mana? Cuma satu gantungan kita sekarang yang paling kuat itu sholat. Sholat itu Jumatan doang yang paling ramai. Subuhnya habis. Bulan yang paling terakhir dipegang oleh umat kita adalah sholat. Hukum-hukum udah susah dah. Kita susah sekarang mengadakan hukum waris. Jarang orang melaksanakan hukum waris. Jarang orang melaksanakan hukum waris. Membahas hukum waris, hukum falak dan sebagainya. Yang paling terakhir dipegang oleh buku yang paling kuat adalah pegangan sholat. Itu pun wadah cacat. Sholat pakai renggang segala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita ikut aturan kita. Hadirin Allah muliakan. Setelah terakhir satu lagi ayatnya, mumpung libur antum, surat Al-Maidah ayat surat kelima ayat 82 nutup kita pada kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 82. Kalau pertegas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapati nanti. Kita akan dapati nanti, Pak. La tajidanna asyaddan nasi adawah, orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Satu, akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman al-yahud, yaitu orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang syirik, orang yang menyembah selain Allah, yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman. Tambah satu lagi Al-Baqarah ayat 120. Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kita ikut tata cara ibadah mereka. Renggang. Orang Buddha renggang. Sholat itu renggang. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin ya Allah muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak ayat-ayatnya tentang pergaulan kita dengan orang-orang kafir. Baca. Ada bunyi. Al-Quran bukan hanya dibaca doang. Ada bunyi isinya terungkap akhir zaman. Kabar-kabar akhir zaman ada di Al-Quran. Kata Musa kepada kaumnya, wa qala Musa liqaumi ista'inu billah wasbiru. Ketika ya Musa, dari sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang kepada kami, udina min qabl aw ba'da an ta'tiyana. Kami disiksa, kami dibuli, kami dianak tirikan setelah engkau datang maupun sebelum engkau datang. Kata Musa, kau kalau kaum
Ista'inu billah, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Wasbiru, sabar. Sabar dan sabar. Ya ladina amanu sta'inu bisobri wassalah. Memang bermanfaat umat Islam harus bangun dari tidurnya, jangan sampai jadi orang kafir. Segala lama kita sudah berada pada keinginan mereka. Dan itu terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad